Ya, saya berharap Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat, ya, dalam kondisi yang penuh sukacita untuk bersama-sama kembali belajar firman Tuhan. Bapak Ibu tahu nggak kalau Bapak Ibu punya kesempatan berdiri di sini ya, lihat wajah Bapak Ibu tuh ngeri-ngeri sedap loh. Coba senyum, bilang sebelahnya, ayo siap dengar firman Tuhan, tepok aja sebelahnya. Siap ya dengar firman Tuhan. Oke, hari ini saya diberikan satu tema yang luar biasa, kabar baik di tengah padang gurun. Kabar baik, ada padang gurunnya, begitu ya. Mari kita baca Injil Markus pasalnya yang pertama. Injil Markus pasalnya yang pertama, kita akan baca, sebenarnya ini cukup berkaitan tetapi kita konsentrasi membaca 2 ayat saja, ayat 12 dan 13. Injil Markus pasal yang pertama 12 sampai 13 saya akan membacakan dalam TB2. Bapak Ibu bisa perhatikan di dalam Holy Tab masing-masing ataupun lihat ke depan dan coba bandingkan karena memang ada cukup perbedaan. Begitu ya. Mari kita sama-sama membacanya. Yesus dicobai di padang gurun. Segera sesudah itu roh mendesak dia ke padang gurun. Ayat 13, di padang gurun itu selama 40 hari ia dicobai oleh iblis. Ia tinggal bersama dengan binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah film drama musical yang berjudul Le Miserable, maafkan pronunciation Prancis saya, gitu ya. Bapak Ibu mungkin bisa lebih baca dengan lebih baik begitu ya. Kalau bahasa Inggris less miserable, ya. Tapi ini bahasa Prancis, jadi harus pakai logat Prancis dong ya. Le Miserable, Le Miserable, begitu ya. Ada yang bisa bahasa Prancis di sini? Bu Mega ketawa-ketawain saya tuh ya. Ya, saudara-saudara, ini adalah sebuah film drama musikal yang berlatar belakang revolusi Perancis pada tahun 1815. Ada yang udah nonton? Angkatan saya pasti senang film-film seperti ini ya. Pada waktu itu Perancis kembali dikuasai oleh raja dan kehidupan pada zaman itu begitu luar biasa menderitanya. Maksud saya masyarakat pada waktu itu. Dan saudara, sesuai dengan judulnya, penderitaan, ya, artinya itu penderitaan. Dikisahkan bahwa semua tokoh yang ada di dalam film itu mengalami apa yang disebut dengan penderitaan yang luar biasa. Nah, kalau yang sudah pernah nonton ingat-ingat ya. Saudara, semua tokoh, bayangkan ya, semua tokoh. Ada seorang yang terpaksa dipenjara 20 tahun hanya karena mencuri sepotong roti untuk saudaranya, untuk anak dari saudaranya yang sekarat. Saudara, ada seorang yang harus bekerja paksa. Jadi paksa untuk bekerja, ya, bukan dengan sukacita. Ada orang yang terpaksa harus menjadi pelarian, difitnah dengan kejam, di PHK saudara-saudara dengan semena-mena. Ada seorang anak yang mengalami sakit yang mematikan dan terpaksa kehilangan ibunya karena kondisi kemiskinan. Dan dia harus tinggal dengan orang tua yang mengasuh dia, yang sebenarnya tidak mengasihi dia, bahkan cukup kejam. Dan saudara, ada seorang ibu yang terpaksa memberikan anaknya kepada orang lain. Saudara bayangkan ya, terpaksa memberikan anaknya kepada orang lain karena kemiskinan yang luar biasa. Dan dia pun harus mengalami pelecehan seksual. Saudara, ada pasangan yang menderita di dalam kisah ini. Pasangan yang bercinta tetapi mereka menderita di dalam kehidupan percintaan mereka. Ada seorang yang sangat dihantui oleh rasa yang bersalah. Rasa bersalah yang luar biasa akan masa lalunya. Ada seorang yang mengalami kelelahan mental, saudara-saudara, secara luar biasa. Saudara bayangkan ya, semua tokohnya ini mengalami penderitaan. Sebuah film yang saya yakin akan membuat mewek, terutama ibu-ibu yang nonton film ini, saudara-saudara. Ya, bagaimana tidak, segala bentuk penderitaan manusia itu bagaikan dijejal, saudara-saudara. Dijejal sedemikian rupa dengan sesak di dalam satu film
Film drama musikal ini yang berdurasi 2 jam 50 menit, saudara-saudara. Pada waktu saya nonton film ini sudah cukup lama, itu pada waktu nonton begitu sedihnya luar biasa penderitaannya sampai kayaknya asma saya pengen kambuh, saudara-saudara. Saya ada sakit asma begitu ya. Ya, bayangkan saudara film ini seperti, tapi film ini sangat menarik untuk ditonton ya. Nah, saudara, film ini sebenarnya ya mempresentasikan juga realita kehidupan manusia. Ya sudah jelas begitu ya. Apa yang disebut dengan penderitaan manusia ketika dia hidup di dunia. Menyedihkan, menyakitkan, menyesakkan, miris, pahit, komplit, nano-nano di situ saudara-saudara. Ya, permen nano-nano yang muda mah nggak tahu kali ya. Angkatan saya tahu mungkin. Nah saudara, fakta lain yang mau tidak mau harus kita terima kalau kita menyaksikan film ini, refleksi dari film ini. Dan memang satu kenyataan bahwa setiap manusia tanpa terkecuali saudara-saudara tidak pernah ada yang akan terluput dari apa yang disebut dengan penderitaan. Hanya macamnya saja, hanya kemasannya, intensitasnya mungkin yang berbeda. Ya. Dan saudara, saya mencoba memakai ilustrasi film ini untuk menggambarkan bahwa kehidupan manusia itu secara realita ya memang demikian. Seperti tema kita bagaikan di padang gurun, saudara-saudara. Padang gurun yang gersang, ya keras, terik, keras hidupnya di sana, berbahaya karena banyak binatang-binatang yang liar. Saudara, kalau saudara membayangkan padang gurun yang saudara ingat, kalau kita orang Malang apa? Bromo, ya Bromo mah cantik ya. Tapi kan saudara tinggalnya di hotel, ya kan? Coba bayangkan kalau misalnya itu padang gurun, saudara, kalau udah berjalan di padang gurun di Bromo itu lah, kita bayangin Bromo aja deh ya, gitu ya. Tapi saudara tinggal di situ, ya, hidup di situ, ya, mau tidak mau harus menikmati hidup dengan suasana padang gurun itu. Saudara yang pernah berjalan dari LA untuk menuju ke Las Vegas itu sepanjang jalan saudara tahu itu semua padang gurun, ya. Ya kalau naik mobil ya enak, tapi bayangkan kalau kita hidup di situ begitu ya. Hidup di tengah-tengah padang gurun. Nah, ini saya coba ajak Bapak Ibu bayangkan ya, kan tema kita kan seperti itu. Nah saudara, semua manusia pasti mengalami penderitaan. Ini statement yang sering dikhotbahkan bukan? Ya, termasuk juga saudara dan saya sebagai manusia. Saya sebagai hamba Tuhan pun tidak akan luput saudara. Ya, kita semua pasti akan mengalaminya. Bahkan ya di teks kita yang tadi kita baca, sebenarnya ingin mengingatkan kita bahwa ya salah satu hal yang akan kita hadapi ketika kita menikmati hidup di dunia ini, walaupun kita juga adalah anak Tuhan, yaitu kita pasti akan masuk ke dalam padang gurun. Nah saudara, di teks yang tadi kita baca, ya saudara perhatikan sekali lagi ayat yang ke-12. Segera sesudah itu Tuhan Yesus ini di awal pelayanan dia, setelah Yohanes Pembaptis meneriakkan buka jalan buat Tuhan Yesus, ya. Kemudian Yesus datang dan Yohanes Pembaptis membaptis dia. Tapi kemudian apa yang terjadi? Segera sesudah itu roh itu mendesak dia. Saudara bandingkan dengan TB1 saudara di Alkitab, di Holy Text saudara itu menggunakan kata memimpin. Tetapi di TP2 roh itu mendesak. Ini mungkin kata yang lebih tepat. Mendesak atau mendorong dia masuk ke padang gurun. Untuk apa saudara? Untuk dicobai oleh iblis. Dan percobaan itu berarti saudara satu penderitaan yang harus mau tidak mau Tuhan Yesus alami. Dia berpuasa 40 hari dan dia dicobai oleh iblis. Ya, paralelnya di dalam Injil ada tuh ya, Matius, Lukas, saudara silakan baca nanti setelah pulang ke rumah. Nah saudara, permasalahannya adalah apa? Saudara ada gak yang berpikir begini? Roh mendesak Tuhan masuk ke padang gurun untuk dicobai. Kita kan taunya Roh Kudus itu kan baik, menghibur, menguatkan, bukan? Ya, itu yang kita
tahu tentang siapa itu Roh Kudus, ya. Dia yang akan menolong, menguatkan orang percaya, mendoakan, ya, memberikan penghiburan. Tetapi di sini firman Tuhan bilang Roh itu mendesak Tuhan Yesus masuk ke padang gurun untuk mengalami penderitaan. Nah, saudara, kalau kita lihat apa yang terjadi di dalam diri Tuhan Yesus, saudara, ya. Ini yang pertama, saudara, ya, tanpa kita sadar, ya, kita juga sebenarnya harus, ya, siap untuk masuk. Karena memang ini adalah yang harus kita lakukan dan harus kita alami sebagai murid-murid Tuhan. Di dalam konteks Tuhan Yesus, saudara, ya, Tuhan Yesus kemudian didorong, ya, didesak untuk masuk di dalam penderitaan itu. Mengapa? Karena Tuhan Yesus itu punya satu misi. Pada waktu Bapa mengutus dia, misi Tuhan Yesus adalah melakukan misi mesianik, menjadi juru selamat bagi umat manusia yang berdosa. Dan Tuhan Yesus itu diutus oleh Bapa masuk ke dalam dunia menjadi manusia, bukan untuk menjadi raja, bukan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel yang bergelimang dengan kekuasaan, dengan kemewahan, dengan segala kepemilikan. Tidak, saudara-saudara. Tetapi Tuhan Yesus diutus oleh Bapa masuk ke dalam dunia untuk menjadi a man of sorrow. Ya, hamba yang menderita. Dan ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, saudara-saudara. Jauh-jauh hari sebelum Tuhan datang. Dia masuk ke dalam dunia menjadi seorang hamba yang menderita. Dan saudara, salah satu jalan pada waktu tugas misianik itu harus dilakukan adalah bahwa Yesus harus masuk ke padang gurun dan harus menjalani apa yang disebut dengan penderitaan lewat pencobaan yang dilakukan oleh iblis. Dan ini adalah juga sesuatu hal yang harus dia lakukan untuk membuktikan kualifikasi dia sebagai seorang Mesias. Dan Bapa mengizinkan itu terjadi. Roh bahkan mendesak Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam pencobaan. Nah, saudara, yang harus diperhatikan bahwa pencobaan yang Tuhan Yesus alami itu real, saudara. Bukan cuma kata-kata kiasan, ya, ataupun tidak mempan sama Tuhan Yesus. Tidak, saudara-saudara. Ya, secara natur manusia, Yesus pada waktu dia masuk ke padang gurun itu dia benar-benar merasakan seperti manusia. Ya, kalau saudara bayangkan 40 hari puasa kemudian datang ke padang gurun dicobai oleh iblis. Ya, kita bayangkan kalau kita begitu, ya. Ya, Tuhan juga merasakan apa yang saudara dan saya mungkin akan juga rasakan. Kelaparan, kehausan, saudara, ya. Dan ketika iblis menyuruh dia untuk mengubah batu menjadi roti, saudara, saya bayangkan dia mendengar dan dia membayangkan begitu perkataan iblis. Aduh, aku bisa makan tuh, ya, roti itu karena saya sangat butuh sekarang ini. Dia lapar, dia kehausan. Dia merasakan itu, saudara. Konon kalau kita di padang gurun nih, saya belum riset sih, Anda tahu, ya. Kalau kita sudah kehabisan air berhari-hari di padang gurun itu, ya, itu istilahnya fata morgana atau apa begitu, ya. Jadi seakan-akan kita tuh bisa melihat apa itu ada sungai, ada mata air, padahal gak ada begitu, ya. Ya, itu kalau memang benar terjadi, saya rasa itu yang Tuhan Yesus rasakan begitu secara manusia. Dan kita melihat juga di dalam pencobaan ini. Tidak banyak waktu untuk membahas ini dengan detail, saudara, ya. Pada waktu iblis kemudian menyindir Tuhan Yesus, ya, menyindir dengan pedas sekali, ya. Kalau kita lihat teks ini, ya, tentu egonya dia sebagai manusia begitu terganggu, saudara. Karena iblis nyindirnya enggak kira-kira begitu. Dia bilang, kan engkau anak Allah begitu. Coba jatuhkan dirimu dari atap bait Allah. Ya, karena dia dibawa ke sana, jatuhkan dirimu, toh malaikat akan menopang dan melayanimu. Iblis tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dan saudara, saya yakin Yesus pun terganggu sekali, saudara-saudara, secara manusia. Dan juga dia sangat tergoda, saya yakin dia juga tergoda oleh tawaran iblis ketika iblis semakin kurang ajar begitu, ya. Kalau saya bilang dia minta agar dia, Tuhan Yesus itu sembah saja dia begitu, ya, dengan iming-iming nanti akan menjadi kasih jalan pintas, ya, akan memberi jalan pintas bagi Tuhan Yesus untuk dia bisa menjadi Mesias. Jadi tidak perlu repot-repot naik ke atas kayu salib, sembah saya saja gitu, ya.
Maka dunia ini yang memang sudah menjadi milik iblis, saudara, kalau di dalam Efesus 2 ayat 2, di dalam kuasa iblis nanti akan diserahkan kepada Tuhan Yesus. Dan gak perlu repot naik ke atas kayu salib. Ya, saudara, saya yakin Tuhan Yesus terganggu sekali dengan godaan-godaan ini. Karena secara manusia, dia manusia, saudara, dia manusia sejati. Ya. Tetapi saudara, natur ilahinya, ya, Yesus itu dua natur, beda dengan kita ini manusia aja ya. Kalau Tuhan Yesus dia punya natur manusia, dia punya natur Allah. Natur ilahinya saudara itu yang menjaga dia untuk kemudian dia tidak jatuh ke dalam dosa. Dan kemudian memimpin dia untuk taat kepada perintah Bapa. Dan dia tetap menjalankan tugasnya sebagai a man of sorrow. Dan salah satu, dia harus melewati ujian itu. Secara manusia dia lemah. Tetapi dia memiliki natur ilahi yang menolong dia untuk dia boleh taat kepada Bapaknya. Di dalam Ibrani 4 ayat 15 saudara dikatakan, sebab imam besar yang kita punya, yaitu Yesus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Karena dia manusia saudara. Sebaliknya sama seperti kita saudara dan saya. Bayangkan saudara ya, di dalam TB2 dikatakan, ia telah dicobai di dalam segala hal. Ia telah dicobai di dalam segala hal. Namun saja ia tidak berbuat dosa. Jadi apa yang saudara alami sekarang ya? Di sini dikatakan dalam segala hal. Saudara alami apa? Tuhan tahu, Tuhan merasakan semua apa yang saudara rasakan. Penderitaan-penderitaan yang saudara rasakan. Saudara, pola ini perhatikan ya, sebagai murid ya, kita harus siap ya. Sebenarnya bukan hanya dialami oleh orang-orang yang di dalam Alkitab, karena memang jelas pola di Alkitab juga memiliki pola yang sama di dalam Perjanjian Lama misalnya saudara ya. Abraham, dia adalah seorang yang mapan sebenarnya begitu ya, seorang yang kaya, tapi kemudian Tuhan memimpin dia, memilih dia untuk kemudian menjadi orang beriman ya, menjadi nenek moyang dari bangsa Israel. Dan kemudian Abraham memilih untuk taat kepada Allah dan dia masuk ke padang gurun saudara ya, untuk menuju ke Kanaan. Dia mencoba mentaati perintah Allah. Bahkan di dalam perjalanan imannya, anaknya pun harus dia serahkan. Ya, kemudian saudara Yusuf, kita lihat kisahnya, dia yang awalnya adalah seorang gubernur di Mesir, ya, saudara, kemudian melalui penderitaan di penjara selama belasan tahun. Nah, itu membuktikan bahwa dia juga mengalami apa yang disebut dengan padang gurun. Musa jelas sekali, dia seorang pangeran, Prince of Egypt. Ya, tapi kemudian ketika Tuhan mengutus dia menjadi pemimpin Israel, dia harus berkelana di padang gurun selama 40 tahun sebelum akhirnya dia juga memimpin bangsa Israel. Dan bangsa Israel sendiri pun sebelum masuk tanah perjanjian, mereka harus berkelana dan menikmati segala penderitaan di padang gurun selama 40 tahun. Di PL saudara, di perjanjian baru juga begitu ya. Roh Kudus memimpin para rasul termasuk jemaat mula-mula untuk masuk ke dalam tanda kutip padang gurun, menghadapi segala penderitaan. Sejak ditinggal Tuhan Yesus naik ke surga, lebih berat lagi ya. Bahkan para murid dikatakan hampir semuanya mereka mati secara martir, menderita karena Kristus. Saudara, di dalam surat-surat Paulus ya, kata pencobaan, penderitaan yang mungkin kalau dalam bahasa Indonesia terbatas, tetapi kalau dalam bahasa Inggris saudara-saudara bisa menemukan bukan hanya kata suffering, tetapi kata affliction. Affliction itu adalah penderitaan, anguish, ya, kesedihan yang luar biasa, distress, ya, udah luar biasa tuh ya, kesusahan yang luar biasa, pain, itu rasa sakit, kesengsaraan yang luar biasa, kemudian birth pain. Ya, sakit melahirkan saudara ya, bukan hurufiah aja tetapi memang kita merasakan kesakitan, penderitaan yang luar biasa, ibu-ibu ngerti dah ya. Kemudian ada chastisement saudara ya, ini juga kesengsaraan yang luar biasa, refining fire ya, itu ya, itu semua kata-kata saudara yang mungkin kita nggak enak dengernya ya.
Aduh, ini Bu Esther khotbahnya kayak begini lagi begitu ya. Ini kata-kata yang gak enak untuk kita dengar ya. Dan murid-murid Tuhan itu mau tidak mau saudara ya, Tuhan Yesus saja didesak Roh Kudus masuk ke padang gurun. Para murid Tuhan, orang-orang beriman di dalam Alkitab mereka didesak masuk ke dalam padang gurun. Ya, saudara dan saya juga harus siap begitu. Atau mungkin saudara dan saya pada saat ini sedang berada di dalam padang gurun. Ya, ada yang belum merasakan kesulitan di dalam hidup tantangan, ya. Mungkin yang muda-muda begitu ya, siap-siap ya, karena memang semua kita firman Tuhan katakan harus mengalami kehidupan di padang gurun. Nah, saudara, kemudian kita melihat yang kedua, di padang gurun kehidupan, ya, kalau firman Tuhan ini menjelaskan itu akan sangat menolong kita, walaupun kita harus menghadapinya dengan sangat berat, ya, pain, ya, kesakitan yang luar biasa, penderitaan mungkin ya, karena memang intens kita menghadapi penderitaan itu berbeda, bentuknya berbeda, tetapi esensinya sama, saudara. Nah, semua itu akan mampu menolong saudara dan saya untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, sekali lagi statement ini biasa kita dengar. Tapi saya berharap saudara tolong pikirkan sekali lagi baik-baik. Semua penderitaan kita di padang gurun itu akan menolong saudara dan saya. Kalau saudara dan saya menang, kita akan ditolong oleh Roh Kudus untuk semakin serupa dengan Tuhan. Saudara, sebuah film seri Korea, ada yang sudah nonton, judulnya Dr. John. Seorang dokter bernama Cho Yo-han, ya, artisnya yang main namanya Jisung, tahu dah ya kalau yang muda-muda ya. Dia adalah seorang profesor anestesiologi dan manajemen nyeri termuda di film itu di Hanse Hospital Korea Selatan. Cha Yo-han ini memiliki satu kelainan saudara di dalam tubuhnya, yaitu bahwa dia tidak bisa merasakan apa yang disebut rasa sakit. Ya. Kenapa saudara? Karena syaraf sakit di dalam tubuhnya di film itu ya, itu rusak. Dalam istilah medis saudara itu disebut dengan congenital insensitivity to pain with anhidrosis atau SIPA. Ya, ini karena film saudara ya, kalau film kadang dilebih-lebihkan begitu kan. Nah, ceritanya dokter ini masuk ke dalam penjara karena dianggap malapraktek atau apa begitu, saya kurang jelas juga, nanti saudara mau lihat silahkan ya. Kemudian ditusuk oleh seseorang di perutnya. Nah, saudara, karena dia penderita SIPA dan saraf sakitnya itu sudah broken, sudah rusak ya. Dia enak saja begitu ya, jahit sendiri karena dokter kan ya. Padahal lukanya dalam sekali, berceceran darah luar biasa, dia jahit saja begitu. Dijahit dewe saudara ya. Tapi itu kan sinetron ya. Tapi saudara, sebenarnya penyakit ini adalah penyakit yang real. Ya. Di sebuah buku yang berjudul The Gift of Pain, seorang dokter spesialis bedah ortopedik dan dia seorang ahli kusta, ya, Dr. Paul Brand, mengisahkan di dalam buku ini saudara sesuatu yang sangat menarik. Dikisahkan ada seorang anak baduta, anak usia di bawah 2 tahun. Dia menggambar di sehelai kain ya. Jadi mamahnya itu menyaksikan anak ini sedang menggambar di sehelai kain. Warnanya merah begitu ya. Nah, terus pada waktu ibunya lihat ya dari jauh, mungkin dia pakai krayon atau pakai apa begitu ya. Tapi kemudian ibunya penasaran, anak ini sih ketawa-ketawa waktu dia ngecat begitu ya. Tapi sang ibu kemudian melihat kok merahnya kok ini apa begitu ya. Ya ibu kan biasanya sense, lalu didekati anak itu. Dan ketika ibu itu mendekat, dia kaget sekali saudara. Karena apa? Karena anak itu sedang melukis dengan darahnya sendiri. Dari jari-jari dia yang terluka, dia coret-coret tapi dia ketawa-ketawa saudara. Kalau saudara jadi mamahnya gimana? Waduh, langsung. Mamanya sangat syok sekali dan cepat, ya, dengan cepat tentu saja dia dibawa ke dokter saudara. Ibu mana yang tidak ketakutan, dan anak ini kemudian dibawa ke dokter Paul Brand ini. Dan kemudian diselidiki, ternyata memang anak ini menderita apa yang disebut dengan SIPA. Nah saudara,
Ya dikisahkan ya singkat saja di usia 4 tahun saudara akhirnya karena penderitaan yang seperti itu ya, sakit seperti itu, jari-jari tangannya itu ya satu persatu kemudian ya terluka dan putus begitu ya copot begitu dan menjalar juga sampai di kakinya. Ibunya walaupun sudah berusaha untuk menjaga anak ini, memprotek anak ini supaya anak ini tidak semakin sakit, maksudnya dia tidak merasa sakit ya, tapi kita orang tuanya kan ngerasain luar biasa begitu ya, supaya anak itu tidak terluka lagi begitu bagian tubuhnya. Tetapi itu semua tidak bisa menolong dengan sempurna. Dan sayang sekali saudara, anak ini dan kebanyakan orang-orang penderita SIPA, dia tidak akan bisa bertahan hidup. Usia 11 tahun, kedua kaki dan semua jari tangan-tangannya hilang saudara, copot ya. Dan anak ini pun sekali lagi meninggal di dalam usia yang sangat muda. Dan saudara, Dr. Brand berkata, kita harus ingat bahwa sebenarnya dia berkata pain is a gift. Penderitaan itu sebenarnya adalah anugerah, saudara. Penderitaan itu adalah anugerah, saudara, bayangkan ya. Rasa sakit, saraf-saraf sakit yang sebenarnya diciptakan oleh Tuhan dengan begitu baik. Itu ada tujuan, saudara, supaya kita bisa tahu sesuatu ada yang tidak beres di dalam tubuh kita, bukan melalui rasa sakit. Dr. Brand juga menyarankan saudara, kemudian ya singkat cerita dia berkata ya kita perlu belajar mungkin untuk berteman dengan apa yang disebut dengan rasa sakit. Agar kita semakin kuat, tubuh kita semakin kuat. Saudara, walaupun mungkin bagi penderita SIPA, kalau saudara bayangkan dia kan gak ngerasa sakit. Betul, dia tidak merasa sakit. Karena toh pada akhirnya sebenarnya orang-orang seperti ini ya tidak akan bertahan hidup. Dan secara hakikatnya mereka pun juga mengalami penderitaan. Nah saudara, dari kisah ini ya, dari buku ini ya kita melihat apa hikmahnya bagi kita. Saudara, di dalam Roma 8 ayat 28, Yakobus 1 ayat 24 ya, ayat-ayat yang sebenarnya saya yakin saudara sudah sering dengar. Ada tujuan yang positif kenapa saudara dan saya diberi kesempatan bertumbuh, bukan melalui kebahagiaan, bukan melalui sesuatu yang mungkin nyaman-nyaman saja, tetapi justru pertumbuhan karaktermu, pertumbuhan imanmu itu akan jauh lebih baik, jauh lebih luar biasa jika engkau dan saya mengalami apa yang disebut dengan penderitaan di dalam Kristus. Saudara, di rumah saya ada sebuah pohon. Ya, ini sih bukan gambar pohon saya sih nggak sempat foto ya. Ada yang punya di rumah. Pohon ini disebut dengan pohon kaktus Natal. Yang saya tahu mah kaktus Natal begitu ya. Nah, saya beli pohon ini sudah lama. Waktu beli ada bunganya, tapi kemudian setahun kagak berbunga lagi, ngambek begitu ya. Gak berbunga, cuma daunnya aja yang rimbun begitu. Ya, tapi kemudian saudara saya sempat lihat, sempat tahu begitu browsing, patahin itu daun-daunnya, botakin itu daun-daunnya, patahin. Saya coba saudara, saya patahin ya, walaupun saya kadang sayang-sayang begitu ya, ujung-ujungnya aja. Benar saudara, ya tidak lama kemudian dia berbunga. Ya, demikian juga kan saudara tahu ilustrasi ini sederhana. Ya, tetapi kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus berkata, aku ini pokok anggur, engkau ranting-rantingnya, ya. Dan itu harus dipotong supaya engkau bisa bertumbuh begitu, ya. Nah, saudara, di dalam kehidupan pelayanan saya sekian lama, baik di tempat ini maupun di tempat yang lain, saudara sadar nggak kalau saya sebenarnya juga banyak diberkati oleh kehidupan saudara-saudara. Saya melihat saudara di dalam hidup menghadapi semua itu bukan ya seperti film Les Miserables itu begitu ya. Saudara mengalami banyak masalah di dalam hidup, penderitaan mungkin secara intensitas walaupun berbeda satu dengan yang lain. Saya menyaksikan ya para ibu yang dulu dari muda sama-sama saya satu persatu kehilangan suaminya. Ya. Bahkan sebenarnya saya bilang, aduh Tuhan kenapa kok masih usia gini dia harus ditinggal suaminya. Saya melihat bahkan saudara ada seorang ibu yang harus kehilangan anak-anaknya. Saya saksikan saudara. Saya cuma gak bisa berpikir Tuhan kalau saya ini orang tua. Seharusnya kan anak saya yang kubur saya.
Bukan saya yang kubur anak saya, bukan. Dan saya melihat bagaimana saudara-saudara bergumul di dalam pekerjaan saudara. Ya saya memang terus terang saya tidak bisa memahami karena saya bukan seorang pedagang, saya bukan pengusaha. Saya seorang hamba Tuhan, makanya anak-anak saya suruh belajar sama kuku-kukunya, sama om-omnya. Ya mereka memang dipanggil untuk ke marketplace sama saya yang nggak akan bisa belajar begitu. Dan saya memahami saudara bergumul di dalam kehidupan rumah tangga. Ya, perselisihan suami istri bahkan yang dari ringan, intensitas ringan sampai berat saudara. Saya menangani banyak kasus KDRT. Saudara nggak usah jauh-jauh di antara kita. Kasus perceraian. Saudara kemudian bagaimana saudara juga harus bergumul di dalam tahapan-tahapan yang tidak mudah ini. Ya, tentu banyak faktor, banyak pergumulan, banyak hal-hal yang memang harus dipertimbangkan. Tapi saudara saya melihat ya dengan kacamata sendiri menyaksikan bagaimana saudara-saudara yang memiliki kedewasaan iman menghadapi semua itu berbeda saudara. Saya bisa melihat itu. Belum lama ini saya mendampingi seorang ibu yang kehilangan putranya. Putra satu-satunya yang dikasihinya saudara. Walaupun mungkin dia tahu tapi saya mengamati. Saya mendoakan dari jauh dan datang ke rumahnya. Tidak mudah jelas saudara, tidak mudah. Mempertanyakan Tuhan jelaslah saudara. Dia pertanyakan Tuhan kenapa begitu. Tapi saudara saya melihat ya butuh waktu untuk kemudian dia tetap akhirnya datang kembali ke gereja. Dan saudara dia tidak meninggalkan pelayanan bahkan begitu. Dan saudara sadar gak saudara kalau saya menyaksikan itu. Dan saya pun merasa terberkati. Kadang saya pikir kalau saya yang mengalami gitu ya. Apa yang saudara alami. Mungkin saya juga belum tentu kuat seperti saudara. Nah saudara poin yang terakhir. Yang ingin saya sampaikan dari 2 ayat ini ya. Supaya tidak melebar. Saudara ingat, kalau Tuhan izinkan saudara dan saya mengalami pengalaman padang gurun. Entah sekarang, entah dulu, entah nanti begitu ya. Saudara ingat, jangan sia-siakan pengalaman padang gurunmu. Engkau dan saya harus lebih bertumbuh kepada Tuhan. Harus lebih semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Belajar untuk itu, belajar untuk itu. Saudara firman Tuhan mengatakan bagaimana caranya kita melewati padang gurun penderitaan ini. Saudara pandang Yesus, He's a man of sorrow, pandang dia. Tetap punya iman kepada dia, saudara-saudara, pandang dia ya. Ini cukup banyak anak-anak muda di sini mungkin kau mengalami penderitaan yang berbeda, kau mengalami struggle yang luar biasa di dalam perkuliahanmu, di dalam komunitasmu, ya. Kau merasa tertolak, kau yang harus bekerja sedemikian rupa, mati-matian gajinya nggak pantas, ya. Saudara merasa tidak adil, saudara merasa begitu menderita. Saudara pandang Tuhan Yesus, Dia yang sudah mengalami segala hal yang saudara dan saya alami. He is a man of sorrow. Dia mengerti apa yang engkau alami, apa yang saya alami. Dan kemudian firman Tuhan mengatakan, mengajak saudara dan saya, berjalanlah, bukan hanya pandang wajah Dia, berjalanlah dengan iman. Gandeng tangan Tuhan ya, walaupun sebenarnya Tuhan yang gandeng saudara. Berjalan di dalam padang gurun itu bersama-sama dengan Tuhan. Saudara jangan lepas tangan Dia. Terus kuatkan iman saudara. Karena memang itu adalah sesuatu yang harus saudara dan saya alami. Tidak bisa tidak saudara-saudara. Dan ini beberapa khotbah saya rasanya kok 3 seri saya dapat khotbahnya tentang begini ya. Saya yakin ada maksud Tuhan bagi saudara dan saya. Saudara, satu kutipan yang sangat saya senang, saya akan bacakan sekali lagi. Just because you feel that God is absent doesn't mean He actually is. Just because you can track His footprint doesn't mean He's not walking beside you. If you are a believer, that feeling of being alone is always an illusion. Saudara, kalau saudara merasakan saudara Tuhan itu tidak mengasihi saudara dan seakan-akan Tuhan itu absen, tidak tahu kemana Tuhan di tengah penderitaan ini. Ya,
Itu kan pertanyaan kita. Ya, padahal salah loh nanyanya. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita nih murid-murid Tuhan. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya, dia akan selalu berjalan dengan saudara dan saya. Just because you can track, kalaupun kita tidak melihat akan jejak kaki Tuhan, saudara. Kok katanya Tuhan bersama-sama jalan sama saya nggak lihat kaki Tuhan. Ya, tapi itu sebenarnya adalah sesuatu konsep yang salah, karena Tuhan akan selalu menyertai saudara dimanapun dia berjalan bersama dengan saudara. Ya, kalau kita ini adalah murid-murid Tuhan, perasaan ataupun merasa Tuhan itu absen, merasakan sendirian, sekali lagi penulis ini berkata itu hanya ilusimu, karena sebenarnya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya, bahkan di tengah penderitaan. Saudara, di dalam Keluaran 7 ayat 16b, ini menarik sekali saudara. Pada waktu Tuhan kemudian mengutus Musa pergi ke Firaun, ke Raja Firaun, supaya bangsa Israel itu bisa keluar dari penderitaan di Mesir, begitu ya, perbudakan di Mesir. Ya, Tuhan bilang begini saudara, ya, pesan kepada Musa, bilang kepada Firaun, biarkanlah umatku itu pergi, supaya pergi maksudnya keluar dari Mesir, supaya apa? Mereka beribadah kepadaku di padang gurun, saudara, bukan di tanah perjanjian, bukan di Kanaan, tetapi di padang gurun. Saudara dan saya akan menyembah, beribadah dan mengalami Tuhan. Saudara, saya temu ayat ini, saya bilang ya ampun. Saudara, ini realita ya sebagai anak-anak Tuhan yang harus kita sadari. Ya, di dalam khotbah yang pertama, di dalam Injil Markus yang pertama ini. Saudara, mungkin padang gurunmu pada saat ini bermacam-macam. Ya, engkau sedang struggle dengan masalah rumah tanggamu. Ya, masalah relasi engkau dengan anak-anakmu, relasi engkau dengan orang tuamu. Engkau struggle dengan masalah pekerjaan, ekonomi, saudara, dalam situasi banyak khotbah katakan ini situasi yang akan sulit dan ke depan akan makin sulit, saudara. Engkau sudah tanpa sadar sebenarnya berada di padang gurun. Ada banyak penyakit, saudara, banyak saudara-saudara kita, jemaat kita bahkan pada saat ini sedang terbaring dengan tinggal saudara-saudara napasnya mungkin sudah. Saudara tahu ada jemaat kita yang sekarang sedang tidak sadar dan terpaksa harus pasang ring dengan darah, dengan gula darah yang begitu tinggi. Ada seorang jemaat kita yang sedang bergumul dengan hidupnya karena stroke. Saudara, ada banyak jemaat kita yang tergeletak dan saudara di KU yang pertama saya sempat ngomong-ngomong sama Ibu Anas. Bu Esther, kita ini kayaknya siap satu-satu ya jemaat kita ini dipanggil Tuhan. Satu-satu di KU 1 saudara, lebih jelas begitu. Orang-orang yang melayani Tuhan satu-satu Tuhan panggil. Saudara, kita hidup di padang gurun. Saudara, pesan firman Tuhan, pandang Tuhan Yesus. Ya, kita terus harus mengandalkan Tuhan. Jika pada saat ini Tuhan sedang mendesak engkau masuk ke dalam padang gurun. Dan mohon pertolongannya ya, supaya saudara dan saya tidak gagal di dalam pencobaan itu. Engkau dan saya kemudian tidak jatuh ke dalam dosa dan meninggalkan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus saja dicobai dan dia bisa menang, saudara, itu menandakan bahwa saudara dan saya dimampukan. Dan kita mampu untuk bisa menang melewati pencobaan itu. Supaya saudara dan saya semakin serupa dengan Tuhan. Saudara, sebagai akhir dari khotbah ini saya ingin memberikan satu kisah nyata, ilustrasi memang sudah lama. Tetapi saya merasa saya tidak ada ilustrasi lain. Saya ingin sekali membagikan ilustrasi ini kepada saudara. Saudara, ini adalah Charles Spurgeon. Dia adalah seorang pengkhotbah yang sangat luar biasa pada zamannya. Bahkan dia disebut sebagai the Prince of Preachers. Ya, kalau sekarang mungkin Pak Beni kali gitu ya, kalau di Indonesia ya, gitu ya. Dia adalah Prince of Preacher pada zaman dia, saudara, pengkhotbah dari Inggris yang sangat luar biasa, berkarisma, membawa banyak jiwa kepada Tuhan ya. Saudara, bayangkan pada waktu dia meninggal di tahun 1892, saudara. Dikatakan di dalam catatan tentang dia ada 60.000 orang memberikan penghormatan kepada dia. Ini cuma seorang pengkhotbah, pendeta di sebuah gereja, saudara. Tapi ada 60.000 orang gitu ya, dikatakan berjejal
memberikan penghormatan terakhirnya di Metropolitan Tabernacle, gedung gereja Reform Baptist yang berada di London. Dan saudara, di dalam catatan juga dikatakan ada kurang lebih 100.000 orang yang berdiri di tepi-tepi jalan, saudara, hanya untuk memberikan penghormatan terakhir kepada pengkhotbah yang luar biasa dan telah menyentuh hati banyak orang itu. Dan mereka mengikuti, saudara, 100.000 orang mengikuti dia sepanjang 3 kilometer menuju ke pemakaman. Saudara, Charles Spurgeon, seorang penulis yang menuliskan banyak tafsiran Alkitab, buku-buku khotbah, buku-buku tentang teologi, tentang doa, renungan harian, majalah, puisi, bahkan lagu-lagu him. Dia sangat terkenal dan Tuhan pakai dia secara luar biasa. Tapi saudara, tahukah kalau di dalam hidupnya dia bergumul dengan duri di dalam daging, yaitu stres yang sangat berat. Dan dia juga menghadapi, dia berkata, aku mengalami depresi di dalam hidupku. Sejak usia 24 tahun, saudara, dia dikatakan dia sudah mengalami penderitaan yang seperti itu dan semakin intens pada waktu peristiwa terbakarnya gerejanya dia. Saudara, dia berkata, ya, di dalam salah satu riset saya, dia berkata, my spirit were sunken so low that I could weep by the hour like a child, and yet I knew not what I wept for. Semangat saya begitu rendah sehingga saya bisa menangis setiap saat, anytime, begitu ya, seperti anak kecil. Namun saya tidak tahu kenapa saya menangis. Saudara, bayangkan pendeta sebesar ini, ya, mengalami struggling dengan penderitaan dia di dalam hidupnya. Saudara, Spurgeon mengetahui bahwa depresi itu kadang selalu tidak logis dan catatan yang dikatakan ini dia bahkan ya dia mencoba untuk dapat mengerti apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam hidup dia, ya supaya dia boleh memahami, dan itu menjadi pertanyaan dan pergumulan dia terus di dalam pelayanan dia bahkan yang luar biasa itu, saudara. Dan kemudian yang menarik, saudara, apa yang membuat Spurgeon itu bertahan di dalam penderitaan seperti itu, di dalam kecenderungan untuk stres berat, depresi, ya, padahal dia harus melayani dengan begitu luar biasa. Dia berkata begini, saudara, saya sering depresi, namun saya tidak menemukan obat yang lebih baik selain percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara, saya yakin tentu dia mungkin sudah ikut terapi, konseling, ya. Dia harus melewati itu sebagai hamba Tuhan, pasti dia tahu itu, ya. Tapi kemudian dia berkata, dia berusaha menyadari, gitu ya, bahwa kekuatan dia itu adalah selain percaya kepada Tuhan Yesus dengan sepenuh hati dan berusaha menyadari kekuatan darah Yesus dan kasih-Nya yang tidak terbatas, yang sekarat di kayu salib untuk menyingkirkan semua dosa-dosa saya. Saudara, maksudnya apa? Ada seorang konselor, saudara, mengatakan begini. Di dalam pergumulan hidup yang berat, di dalam stres dan depresi, tentu ada banyak faktor yang harus diperhatikan. Ada banyak konseling yang harus dihadapi, diikuti supaya dia bisa dipulihkan dari segala kepahitan. Tetapi kemudian konselor ini berkata, ada satu faktor yang penting yang akan menolong seseorang untuk dia keluar dari segala penderitaan dia itu. Yaitu apa? Relasi dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan, iman kepada Kristus. Itu adalah poin yang penting. Saudara-saudara, mungkin saudara mengalami penderitaan pada saat ini dengan segala berbagai macam bentuk. Saudara, kuatkan imanmu. Tetap berelasi dengan Tuhan. Tetap jangan tinggalkan dia. Jangan tinggalkan gereja. Jangan tinggalkan persekutuan bersama dengan Tuhan. Karena itu akan menguatkan engkau dan saya. Dan itu poin yang sangat penting untuk kita bisa bertahan di tengah pergumulan kita. Di tengah padang gurun kita. Dan itu akan menolong kita. Saudara, ketika keluar dari padang gurun itu, saudara akan tanpa sadar, saudara belajar banyak untuk menjadi serupa dan semakin berkarakter seperti Kristus. Saudara siap? Wajah-wajah yang tidak meyakinkan. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih. Kalau Tuhan izinkan kami mengalami pengalaman padang gurun. Karena memang mau tidak mau kami harus hadapi. Mungkin sekarang kami tidak, tapi satu waktu kami akan mengalami. Mungkin pada saat ini kami mengalami dan akan semakin berat intensitasnya. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kami. Bahwa kami punya Tuhan, kami punya Allah yang juga pernah mengalami apa yang seperti kami alami. Merasakan apa yang kami rasakan. Tuhan kuatkan kami. Nah, pada saat kami boleh mengalami itu semua, mampukan kami untuk boleh tetap di dalam kebenaran. Sehingga kami boleh bertanya kepada Tuhan, apa maksud Tuhan? Bagaimana Tuhan sedang berkarya dan apa yang Tuhan mau untuk kami boleh belajar dari Engkau. Mungkin kami harus dengan rendah hati memberikan pengampunan. Mungkin Tuhan mengajarkan kepada kami harus lebih sabar. Mungkin Tuhan mengajarkan kepada kami harus belajar untuk takut akan Tuhan dan tidak melakukan dosa. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami boleh melakukan itu semua. Sehingga kami boleh keluar dari padang gurun sebagai pemenang. Semakin serupa dengan Engkau. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah firman Tuhan ini terus menggaung di dalam hati kami. Menolong kami, menguatkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.